Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera di dalam Kristus Yesus bagi sahabat embassy yang baik hatinya dimanapun berada. Salam komando, kobarkan misi amanat agung dengan optimal. Jumpa lagi dengan saya dalam program Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi, dengan judul Imamat Lewi berubah, maka Taurat juga berubah. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat ke-1 dan yang ke-5, kehilat Farisi Mesianik bersikeras untuk menerapkan hukum Taurat dalam kerangka iman Kristiani, di mana orang-orang yang sudah Kristen diwajibkan untuk menerapkan sunat dan Taurat Musa. Salah satu alasannya adalah bahwa hukum Taurat itu bersifat kekal, tidak mungkin berubah sebelum langit dan bumi lenyap. Nah, kata siapa? Taurat tidak berubah. Mari kita buktikan sesuai ayat dalam Alkitab, apakah Taurat itu bisa berubah atau tidak. Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-12, demikian bunyinya. Jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah juga Taurat itu. Dalam peraturan hukum Taurat, keimamatan hanya boleh berasal dari suku Lewi. Tidak boleh ada imam dari suku lain yang melayani, apalagi imam dari Indonesia. Pasti akan langsung dianggap sebagai imam-imam gadungan. Ibrani pasal 7 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16 yang demikian bunyinya. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jika mau menerapkan hukum Taurat, maka imam-imam yang melayani wajib dan harus dari suku Lewi. Tidak bisa tidak. Sedangkan Yesus tidak berasal dari suku Lewi, melainkan dari suku Yehuda. Hal ini telah menjadi bukti kuat yang menandai berubahnya keimamatan Lewi dengan hukum Tauratnya, dan menjadi tanda dimulainya era baru kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Adalah hal yang sangat menggelikan kalau kehilat Farisi Mesianik mencanangkan gerakan kembali ke hukum Taurat, tetapi imam-imam mereka tidak berasal dari suku Lewi. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa kekristenan tidak lagi menerapkan hukum Taurat dengan sistem imamat Lewi yang sudah mengalami perubahan keimamatan di dalam Kristus. Jika sistem keimamatan Lewi dalam hukum Taurat yang diterapkan, mana boleh kita-kita yang berasal dari goyim atau bangsa-bangsa lain ini menjadi imam dalam pelayanan. Hanya oleh kasih karunia di dalam Kristus kita boleh berkenan dan mengambil bagian untuk melayani Dia. Jadi sahabat embassy yang baik hatinya, Ibrani 7 ayat 12 ini telah mematahkan argumentasi kehilat Farisi Mesianik bahwa hukum Taurat tidak dapat berubah. Klaim mereka bertabrakan dengan ayat ini. Sejak Kristus datang sebagai kegenapan hukum Taurat dengan kasih karunia-Nya, maka otomatis segala simbol-simbol Kristus dalam perjanjian lama tamat riwayatnya kalau nggak mau disebut sebagai kadaluarsa. Hukum Taurat yang diberikan oleh Musa itu bersifat mendakwa dan mengancam, karena ada kalimat terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat ini. Sedangkan kasih karunia Kristus itu bersifat mengampuni dan membenarkan. Yohanes pasal 7 ayatnya yang Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-17, demikian bunyinya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sahabat embassy yang baik hatinya, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa perubahan keimamatan dari imamat Lewi kepada imamat Melkisedek merupakan perubahan radikal yang menandai berakhirnya era hukum Taurat dan dimulainya era baru kerajaan surga pada masa perjanjian yang baru di dalam Kristus, yang adalah imam untuk selama-lamanya. Pelajarannya adalah
Jangan coba-coba menengok ke belakang dan ingin kembali ke sana. Bisa-bisa kita seperti istri Lot yang menjadi tiang garam. Jangan sampai kita-kita ini menjadi tiang garam rohani karena menganggap sepi kasih karunia Kristus dengan cara menengok ke belakang dan mengharapkan kebenaran melalui hukum Taurat. Dengan apologetikanya yang khas, Rasul Paulus berseru kepada orang-orang Galatia, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah dilukiskan itu, yang telah disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Sahabat MBC yang baik hatinya, kita menerima Roh Kudus bukan karena kita berjuang dengan kekuatan kita dalam melakukan hukum Taurat, melainkan karena kita percaya kepada Injil. Keimamatan Lewi dengan hukum Tauratnya telah selesai masanya, sehingga dengan berakhirnya aturan keimamatan harus Lewi, maka terbukalah pintu bagi keimamatan perjanjian baru, yaitu imamat yang rajani, yang terdiri dari segala bangsa dengan hukum kasih karunia Kristus. Sangat tidak benar apabila orang-orang Kristen berusaha mempertahankan hukum Taurat untuk mencari pembenaran. Jika demikian, maka kita telah menyimpang dari kebenaran kasih karunia. Karena tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan melalui hukum Taurat. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, agar menjadi perenungan bagi kita semua. Silakan di-subscribe agar bisa menerima pemberitahuan bila ada video-video berikutnya. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam komando. Kobarkan misi amanat agung dengan optimal. Amin.